Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, balik lagi bersama saya Irma Sanela. Di video kali ini merupakan lanjutan video sebelumnya, yaitu signifikansi data penelitian uji Kolmogorov-Smirnov dan uji T. Namun di video yang ini kita menggunakan 20 data. Kalau yang sebelumnya itu kita menggunakan 14 data. Baiklah, kita langsung aja ke Microsoft Excel-nya. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah masuk pada Microsoft Excel-nya. Jadi di sini sudah ada data pretest X pada tabel uji Kolmogorov-Smirnov test dan ada juga tabel uji signifikansi data penelitian. Terlebih dahulu kita akan uji Kolmogorov-Smirnov test. Oke, di sini kita coba urutkan datanya terlebih dahulu. Kita sorot, pilih A to Z. Kemudian pilih yang continue with the current solution, lalu sort. Oke, setelah datanya terurut, kita langsung aja ke rata-rata. Rumusnya sama dengan average, lalu tab atau buka kurung. Kemudian sorot aja datanya sampai ke data yang 20, tutup kurung lalu enter. Kemudian kita lanjut untuk SD, standar deviasi. Rumusnya sama dengan stdef. Nih. Kemudian sorot lagi datanya seperti tadi, tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita lanjut pada fkum. Buat aja 1, 2, karena dimulai dari 1 dan 2. Kemudian di blok, kemudian tarik ke bawah. Sehingga datanya terurut dari 1 sampai 20. Lanjut pada fs. Fs ini adalah peluang data pertama terhadap data ke-20. Rumusnya sama dengan data pertama dibagi dengan data ke-20, kemudian diautkan dengan cara F4, kemudian enter. Oke, setelah itu tarik aja ke bawah. Kita lanjut untuk ZI. Rumusnya sama dengan buka kurung, nilai X pada data yang pertama dikurang dengan rata-rata. Kemudian kita absolutkan dengan cara ketik F4. Lalu kita tutup kurung. Kemudian kita bagi dengan standar deviasi. Lalu kita absolutkan lagi dengan dolar. Atau kita ikatkan dengan dolar. Lalu enter aja langsung. Oke. Setelah dapat hasilnya kita tarik aja ke bawah. Oke, kita lanjut untuk yang FTZI. Rumusnya sama dengan nom dis tab atau buka kurung, lalu pilih yang FTZI, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Oke, setelah dapat hasilnya kita tarik aja ke bawah. Oke, kita lanjut untuk yang Fs kurang Ft atau harga mutlak. Rumusnya sama dengan untuk harga mutlak yaitu ABS absolute. Kemudian pilih yang Fs dikurang dengan Ft. Kemudian tutup kurung lalu enter. Kemudian kita kopikan aja sampai ke bawah. Kita lanjut untuk dihitung sama dengan max buka kurung atau tab, sorot datanya, kemudian tutup kurung lalu enter. Oke, selanjutnya kita yang K-tabel. Untuk mencari K-tabel ini kita peroleh dari tabel. Ini uji Kolmogorov-Smirnov test. Bentar. Nih. Sini udah ada data atau tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov testnya. Jadi di sini
kita kan sudah memiliki 20 data, jadi kita akan membebaskan satu data. Ini ada 20 data, kita akan membebaskan satu data, yaitu membebaskan data yang ke-19. Kita pilih aja yang di 0,05. Ini pada data 19. Kita kopikan aja, copy paste saja. Kopikan. Lalu kita paste di sini. Yaitu hasilnya 0,301. Selanjutnya, hasil yang kita peroleh dari Behitung dan Katabel kita masukkan ke dalam kesimpulan ini. D-nya yaitu 0,1 708, kemudian K-nya itu 0,301. Di sini terdapat dua hipotesis ya. Ntar ini kita tutup kurung dulu. Ntar ya, biar kelihatan. Oke. Ini K-nya juga nggak kelihatan ya jadinya. Oke ya teman-teman. Ini kita tutup kurung kecil dari K. Oke. Di sini hipotesisnya H0 yaitu data berdistribusi normal, H1-nya data tidak berdistribusi normal. Jadi berdasarkan dari kesimpulan yang kita dapat, nilai D yaitu 0,1004427708 lebih kecil dari K-nya yaitu 0,301. Maka daerah keputusnya yaitu data berdistribusi normal jika dihitung lebih kecil dari tabel. Jadi kesimpulannya itu maka H0 diterima dan H1 itu ditolak berdasarkan hipotesisnya. Pencarian ini kita lakukan dengan cara menggunakan Microsoft Excel. Sekarang kita lakukan pengujian pada SPSS. Ini dia tampilan awal dari SPSS. Kemudian kita pilih yang variable view. Kemudian kita isikan aja di sini namanya. Namanya yaitu sebelum. Tipe datanya yaitu numerik. Titik 3-nya kita ganti width-nya dengan 2. Decimal plus-nya kita ganti aja dengan 0. Kita oke kan. Kemudian label kita samakan saja dengan nama yaitu sebelum. Ini nggak perlu kita ganti. Oke, di sini aja yang kita ganti. Measure-nya jadi scale. Kemudian kolom yang kedua yaitu sesudah. Tipe datanya numerik sama. Ini juga kita ganti seperti yang tadi, width-nya 2. Ini 0. Oke. Lanjut. Labelnya kita buat sesudah, sama seperti nama. Kemudian di sini kita ganti measure-nya jadi scale. Oke, lanjut aja. Pilih yang data view. Di sini sudah ada kolomnya. Kolom sebelum dan kolom sesudah. Kita isikan aja data untuk data yang pertama. Sebelum atau X kita kopikan dari Microsoft Excel. Ini. Kita copy paste saja. Kita paste di sini. Oke, kalau sudah copy paste di sini kita pilih analyze.
Kemudian kita pilih yang non-parametric test, kemudian kita pilih yang legacy dialog, lalu kita pilih yang one sample KS. Di sini, karena kita akan mengujikan yang sebelum dulu, jadi kita masukkan aja ke tes variable listnya, yaitu yang sebelum. Lalu kalau sudah kita masukkan, kita klik OK. Jadi di sini kita akan, ini dia mendapatkan output. Jadi di sini positifnya 100 dan negatifnya yaitu min 125. Kita bandingkan aja. Oke, kita bandingkan. Positifnya yaitu dengan ini dihitung 100 sama kan. Kemudian minnya yaitu 63 sama, dan standar deviasinya ini bisa kita lihat. Ini 13,381. Jadi di sini yang negatifnya ini bermaksud yaitu distribusi yang paling maksimal. Kita sudah melakukan uji data X. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji KS data Y. Kita langsung uji aja pada SPSS biar cepat. Jadi di sini kita isikan data sesudahnya. Kita copy dari ini. Bentar. Kita copy paste saja. Kita copy dan kita paste ke sini. Oke. Kalau sudah, kita pilih lagi analyze. Kemudian kita pilih yang non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Ini kita keluarkan dulu karena kita kan memproses yang data sesudah. Oke, kita masukkan ke test variable list, lalu kita OK-kan. Ini dia hasil atau output dari data sesudah. Jadi di sini kita dapat positifnya yaitu 0,89. Oke, tadi kita sudah melakukan uji KS data X dan Y. Sekarang kita lakukan uji signifikansi data penelitian. Oke, kita akan cari yang Y kurang X, atau kita cari D-nya, yaitu sama dengan nilai Y dikurang dengan X, kemudian enter. Oke, selanjutnya kita tarik aja sampai ke bawah. Oke, selanjutnya untuk nilai rata-rata atau MD ini sama dengan average. Kemudian kita sorot datanya. Tutup kurung, lalu enter. Oke, kita lanjut untuk XD, yaitu dia dikurang MD sama dengan D dikurang dengan MD. Karena berada pada sel yang sama, kita ikat dengan dolar dengan tekan tombol F4 lalu enter, kemudian kita tarik aja sampai ke bawah. Oke, sekarang kita cari yang XD kuadrat. Caranya sama dengan XD dipangkatkan dengan 2. Oke, kemudian enter, lalu kita tarik aja sampai ke bawah. Oke, selanjutnya kita cari jumlah sama dengan sum, buka kurung atau tab, sorot datanya, kemudian tutup kurung, lalu enter. Oke, ini kita tarik aja ke samping karena rumusnya sama. Sekarang kita lanjut untuk T hitung dengan rumus yang ini.
Oke, kita coba sama dengan MD. Ini MD. Kemudian dibagi dengan akar pada Microsoft Excel yaitu SQRT. Kemudian ini yang ini. Oke. Kemudian dibagi dengan N-nya yaitu ada 20 data, jadi 20 buka kurung 20 dikali kemudian buka kurung N kurang 1 yaitu 20 dikurang 1, kemudian tutup kurung. Sini kita juga beri buka kurung lagi. Di sini kita tambah tutup kurungnya, jadi ada 3 tutup kurung, lalu kita enter. Kita lanjut untuk tabel. Tabel itu berdasarkan uji T. Di sini ada 20 data, jadi kita bebaskan satu data. Jadi data yang ke-19 akan kita bebaskan. Kita ambil dari sini yang ke-19 pada 0,25. Kita kopikan, kita paskan pada Microsoft Excel. Oke, ini dia. Jadi berdasarkan T hitung dan T tabel yang kita peroleh, kita akan mendapatkan kriteria di mana T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka kita akan menerima H1 apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Sehingga kesimpulannya yang kita peroleh adalah tolak H0 dan terima H1. Oke, uji signifikansi data ini kita peroleh dengan secara manual pada Microsoft Excel, juga bisa dengan cara otomatis pada Microsoft Excel. Oke, caranya pada data kita pilih yang data analisis, kemudian pilih yang test para to sample performance. Oke kan, kemudian di sini kita pilih yang variabel pertama, ini. Oke. Untuk variabel kedua yaitu data yang Y. Oke, kemudian di sini tulisannya signifikansi lalu oke. Oke, di sini sudah dapat outputnya. Di sini saya kopikan aja ke Microsoft Excel-nya biar kelihatan. Di sini kita bisa lihat ya. Bentar. Biar kelihatan. Oke, di sini di startnya kita dapat min 359018763 sama seperti cara yang kita hitung secara manual, namun di sini bernilai min. Terus yang T critical on tile dan to tile ini kita sudah cari sama ya, yang ini dengan yang ini. Sekarang kita lanjut pada yang SPSS. Kita sudah masuk pada tampilan SPSS-nya, kita pilih aja yang analyze, pilih compartments, pilih yang varied simplicity test. Ini kita masukkan data sebelum, lalu data sesudah. Kita reset dulu. Sebelum, kemudian sesudah, lalu oke.
Di sini kita dapatkan untuk T-nya yaitu min 3590, sama seperti ini. Kemudian untuk signifikansinya itu 0,02. Oke, sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.